Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat YKB yang dikasihi Tuhan, bersyukur dapat kembali menyapa sahabat lewat acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya, Pendeta Sabto Edi Rarjo dari Gereja Betel Indonesia, Pejaten, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini, Kamis 30 Oktober 2025, ditulis oleh Pendeta Emeritus Dianawati Sarah Yuwanda dari GKI Nurdin, dengan judul Bahagia Tidak Sembunyikan Dosa, yang dilandaskan pada kitab Mazmur 32, dan yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Mazmur 32 ayat 1. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih untuk ayat dan firman Tuhan yang Kau berikan dalam hidup kami hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kami memiliki kebahagiaan di dalam hidup kami ketika kami terbuka di hadapan Tuhan dan dosa kami diampuni. Terima kasih mengertikan ini semua dan urapi kami semua, karena pengurapan-Mu yang membuat kami punya telinga yang mendengar dan pikiran yang mengerti atas apa yang kami dengar semuanya. Dan kami lihat di dalam nama Yesus kami mengucap syukur hari ini. Haleluya, amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita semua, yaitu Mazmur 32 ayat yang ke-1. Dengarkanlah firman Tuhan. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Sahabat, suami ibu ayah berbohong kepada istrinya ketika menjawab pertanyaan, "Mengapa pulang kerja larut malam?" Pikirnya, jika suami ibu ayah ini menjawab jujur, pasti akan terjadi keributan. Maka akan lebih aman jika ia berbohong. Namun sejak berbohong, hatinya tidak tenang. Ia merasa bersalah dan khawatir. Kebohongannya terbongkar. Hal itu membuat hatinya tertekan. Berbahagia berarti tidak tertekan dan merasa diberkati. Dalam Mazmur 32, kebahagiaan pemazmur disebabkan oleh pelanggaran yang diampuni. Diampuni berarti dosa diangkat tinggi-tinggi, dipikul dan ditanggung oleh Allah. Dosa kita ditanggung oleh Allah sehingga pelanggaran kita diampuni. Dosa kita telah dihapuskan dan tidak diperhitungkan lagi. Pengampunan itu diberikan Allah kepada manusia yang mengakui dosanya dengan jujur dan tidak menyembunyikannya di hadapan Allah. Sahabat, mengakui kesalahan dengan jujur membuat hati menjadi tenang. Sebaliknya, menyembunyikan kesalahan akan membuat hidup terasa tertekan, tidak tenang, dan terus dikejar rasa bersalah. Pada akhirnya, manusia tetap akan dituntut untuk mempertanggungjawabkan dosanya. Sepandai-pandainya topai melompat, suatu saat ia akan jatuh juga. Sepandai-pandainya manusia berbohong dan menyembunyikan dosanya, akhirnya akan terbongkar juga. Akuilah dosa dan pelanggaran kita, maka kita akan berbahagia. Jika kita mengakui dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni kita, dan itulah sumber kebahagiaannya yang sejati. Nah, mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau ingatkan kembali kami hari ini tentang kesadaran untuk mengakui akan dosa-dosa kami, keberanian kami untuk mengakui pelanggaran kami di hadapan Tuhan dan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hari ini Kau ingatkan kami untuk hidup kami tidak tertekan atas apa yang kami sembunyikan.
tapi kami menjadi orang yang terbuka di hadapan Allah, sehingga semua dosa-dosa dan pelanggaran kami akan diampuni oleh Tuhan. Karena kami mengakui di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dosa yang diampuni adalah dosa yang diakui. Semerah apapun itu, maka akan diputihkan seperti salju. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu ini. Terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengar peringatan dari Tuhan lewat perenungan di acara ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain, saudara-saudara kita di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua.